Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Novi Rahmadani, NIM 20862060086, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir artikel ilmiah yang saya buat dengan judul Permasalahan Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Satung Romo. Namun sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Urip Tisngati yang telah memberikan bimbingan dalam pembuatan artikel ilmiah yang saya buat. Langsung saja, di sini ada cover artikel ilmiah hasil studi kasus yang saya buat yang berjudul Permasalahan Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Satung Romo. Abstrak, setiap anak yang terlahir di dunia memiliki potensi yang berbeda-beda. Anak memiliki bakat berbeda antara satu dan lainnya. Salah satu anak yang perlu penanganan secara khusus yakni pada anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori, yaitu anak yang memiliki kebutuhan khusus bersifat permanen dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer. Latar belakang adanya penelitian ini adalah adanya anak berkebutuhan khusus di kelas 3 SDN Satung Romo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik anak berkebutuhan khusus dan bagaimana hambatan dan pendekatan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil dari simpulan ini yaitu anak sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik melalui pendekatan yang diberikan oleh guru. Kata kunci, anak berkebutuhan khusus, studi kasus, penanganan. Di sini ada gambar pendahuluan artikel yang telah saya buat. Di sini berisi pengertian, karakteristik, dan juga permasalahan anak berkebutuhan khusus di SDN Satung Romo. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang akan digunakan untuk pembuatan artikel, sehingga narasumber yang diwawancara dapat dengan mudah memahami apa yang diberikan oleh pewawancara. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Desa Romo, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Pertimbangan dalam memilih lokasi adalah: yang pertama, adanya permasalahan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, keterjangkauan dan kemudahan peneliti menggali informasi. Dan yang ketiga, sudah terjalin komunikasi antara peneliti dengan narasumber. Waktu pengumpulan adalah 1 minggu, yaitu sejak 23 Juli sampai 30 Juli 2021. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah seorang guru yang mengajar di SDN Satung Romo, sedangkan objek penelitian ini adalah masalah yang akan dikaji, yaitu karakteristik dan permasalahan pada anak berkebutuhan khusus. Kemudian teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur yang dilakukan secara langsung dengan menggali informasi secara mendalam dan berkualitas. Kemudian, di sini ada gambar hasil dan pembahasan dari artikel yang saya buat. Di sini ditemukan bahwa
anak berkebutuhan khusus di kelas 3 SDN Satung Romo merupakan anak berkebutuhan khusus yang hiperaktif. Hiperaktif adalah kondisi ketika anak terus aktif, tidak melihat waktu, situasi, dan suasana sekitarnya. Selanjutnya, pengertian anak berkebutuhan khusus. Suatu kondisi di mana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik pada fisik, mental intelektual, sosial, maupun emosionalnya. Kemudian, karakteristik anak berkebutuhan khusus yang hiperaktif. Yang pertama, susah berkonsentrasi. Yang kedua, asyik dengan dunianya sendiri. Yang ketiga, anak senang berlarian. Yang keempat, pandangan matanya tidak terarah. Yang kelima, suka berbicara sendiri dan emosinya belum bisa terkontrol. Kemudian pendekatan guru yang dilakukan dalam menangani anak berkebutuhan khusus yang hiperaktif. Pendekatan guru terhadap anak yang hiperaktif yaitu melalui pendekatan secara khusus. Dengan pendekatan ini, tentunya dapat melatih keseimbangan dengan mengajak anak tersebut berjalan di atas papan dan melatih konsentrasi dengan mengajak bermain dari tanah liat. Melalui pendekatan ini diharapkan anak sedikit demi sedikit akan sembuh, ditambah lagi dengan sosialisasi bersama teman-temannya di sekolah. Kemudian, kendala guru. Tentunya seorang guru mempunyai hambatan tersendiri dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Di sini, guru memiliki hambatan dalam penyampaian materi. Yakni dalam penyampaian materi, guru harus sabar supaya dapat mengimbangi anak yang lain. Dengan kata lain, guru itu harus telaten. Kemudian, hasil setelah guru memberikan pendekatan. Di sini sudah terlihat, sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik. Walaupun anak berkebutuhan khusus belum sembuh secara keseluruhan, tapi sudah ada perubahan. Salah satunya, ketika di dalam kelas, intensitas larinya sudah berkurang. Ketika diajak berbicara, sudah menatap lawan bicara dan nyambung, serta emosinya berangsur-angsur sudah terkendali. Nah, kemudian ada simpulan. Pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Karakteristik anak berkebutuhan khusus yang hiperaktif ini adalah senang berlarian, pandangan mata tidak terarah, suka berbicara sendiri, dan emosinya belum bisa terkontrol. Kemudian pendekatan guru yang dilakukan melalui pendekatan khusus, yakni melatih keseimbangan dan melatih konsentrasi. Kendala yang dirasakan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus yaitu harus sabar dalam penyampaian materi dan telaten. Selanjutnya, setelah guru melakukan pendekatan terhadap anak berkebutuhan khusus, anak sudah ada perubahan dalam dirinya. Intensitas larinya sudah berkurang, ketika diajak berbicara sudah menatap lawan berbicara, dan berangsur-angsur emosinya sudah terkendali. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.